Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'imu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Lambang Setio Abadi, NIM B02222039. Saya Sawitri Maulida, NIM B02222071. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ide-ide serta ajaran-ajaran Islam yang terkandung di dalam Hikayat Malik Maut. Untuk yang pertama yaitu pengenalan Hikayat Malik Maut. Naskah Hikayat Malik Maut merupakan naskah tunggal koleksi Museum Negeri Aceh dengan tulisan aksara Arab Jawi berbentuk syair atau puisi nasihat dan ajaran Islam berbahasa Aceh, menggunakan tinta tradisional berwarna hitam dan rubrikasi teks. Secara garis besar, isi naskah tersebut adalah menjelaskan bagaimana proses saat terjadinya maut sampai dengan proses malaikat maut ketika mencabut nyawa manusia, dengan menyerupai dirinya dalam berbagai bentuk sesuai amal perbuatan orang yang akan dicabut nyawanya tersebut. Di dalamnya juga memberikan gambaran suasana di alam kubur dan bagaimana pembalasan yang akan diterima oleh si mayat ketika kelak di hari kiamat. Bagaimana Allah menciptakan maut yang besar dan perkasa. Bagaimana kematian itu diawali dengan kedatangan malaikat maut yang diserahi tugas oleh Allah untuk mencabut nyawa seseorang. Menelaah ide-ide dalam Hikayat Malik Maut. 1. Penciptaan maut. Allah menciptakan maut dengan bentuk yang sangat besar lagi gagah dan perkasa, diikat dengan rantai dengan panjang dan besarnya tak terhingga. Ditutupi dengan dinding 10 kali hingga beribu-ribu malaikat, tapi tak seorang pun mengetahui kapan maut diciptakan. Tempatnya tak ketahuan, yang kedengaran cuma suara. Maut baru diperlihatkan kepada malaikat yang ketika diciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Pada saat itu, semua tirai terbuka, dan tampaklah nyatalah maut itu. Terkejutlah semua malaikat melihat maut yang rupanya sangat hebat. Kemudian maut disuruh terbang. Rasa menggoncang dunia. 90 malaikat semua pingsan hingga 1000 tahun lamanya. Setelah mereka terbangun, maka para malaikat menaikkan sembah kepada Allah. Ya Tuhanku, Engkau telah jadikan yang bersifat dan berupa siapa gerangan lebih besar dari maut. Begitulah sembah malaikat kepada Allah. Maka turunlah firman Allah, semua makhluk memang kucipta. Maut sendiri yang sangat raya. Selain aku semua mati, maut ini semua kau rasa. Kemudian Allah mengembankan tugas kepada malaikat Israel untuk mengendalikan maut. Saat itulah malaikat menjalankan tugasnya atas perintah Allah. Pergilah malaikat Israel menemui maut, kemudian maut memanggil, akulah maut yang menjemput nyawa segenap makhluk di muka bumi ini. 2. Pencabutan nyawa. Kematian diawali dengan kedatangan malaikat maut yang diserahi tugas oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia melalui sebuah tanda yang tertera pada sebatang pohon kayu yang bernama Syajaratul Muntaha, yang daunnya sebanyak rakyat di dalam dunia. Di setiap daun-daun tersebut telah tertulis nama-nama manusia. Jika daunnya sudah jatuh di depan Malik Maut, berarti itu pertanda bahwa orang yang namanya tertera di daun itu tinggal 44 hari lagi di dunia. Ketika masanya telah tiba, Malik Maut terlihat tanda dari Allah. Jika titik warnanya hijau, berarti nyawa yang dijemputnya adalah nyawa orang yang celaka. Jika titik warnanya putih, berarti yang dijemput adalah nyawa orang salih. Ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawa dan memberitahukan bahwa saat kematian telah tiba, orang yang sedang menghadapi kematian ini terkejut, lalu pingsan tak sadarkan diri. Keadaan ini dinamakan sakaratul maut, yaitu saat-saat menegangkan menjelang kematian. Ketika sakaratul maut tiba, orang yang menghadapi kematian dapat melihat yang gaib, karena Allah membuka tutup yang selama ini menutupi penglihatan mata manusia terhadap yang gaib. Kemampuan melihat yang gaib itu terjadi ketika roh sudah sampai di tenggorokan. Saat itu, ia melihat kilas balik amal perbuatannya semasa hidupnya. Ketika sakaratul maut, orang yang sedang menghadapi sekarat merasakan amat dahaga. Saat itulah setan datang mencabut iman manusia dengan membawakan air untuk dengan syarat mengatakan bahwa Allah itu dua. Nabi Adam tidak ada pencipta dan alam ini tidak ada penciptanya. Siapa yang mengikuti kata setan, maka karamlah imannya di dalam dada dan ia mati dalam keadaan sesat dan dia termasuk ke dalam umat yang celaka. Malaikat maut dalam melaksanakan tugasnya mencabut nyawa manusia dengan dua cara. Dengan cara yang lembut dan dengan cara yang kasar. Cara yang lembut ketika malaikat maut mencabut roh manusia dan yang jiwanya tenteram karena kedekatannya dengan Allah.
Sementara itu, cara-cara yang kasar dilakukan malaikat maut ketika mencabut roh manusia yang tidak beriman. Balasan di hari akhir. Kematian adalah awal dari suatu perjalanan panjang jiwa manusia menuju akhirat yang berakhir di surga atau neraka. Apapun yang dilakukan selama hidup di dunia, maka akan ada balasannya kelak di hari akhir. Bagi mukmin yang salih dan selalu berbuat kebajikan selama hidupnya, maka surga beserta isinya balasan baginya. Sedangkan bagi orang kafir yang mungkar akan agama, nerakalah tempatnya. Begitu alasan Allah atas semua perbuatan yang dilakukan oleh hambanya selama hidup di dunia. Mengenai balasan bagi orang yang salih, yang selalu berbuat baik dan selalu beribadah kepada Allah, bisa dilihat pada kutipan teks di bawah ini. Ajaran-ajaran Islam yang terkandung dalam Hikayat Malik Maut. 1. Akidah. Akidah merupakan komponen pokok dalam agama Islam. Akidah atau iman merupakan keyakinan akan adanya Allah dan para rasul yang diutus dan dipilihnya untuk menyampaikan risalahnya kepada umat melalui malaikat yang dituangkan dalam kitab sucinya yang berisikan informasi tentang adanya hari akhirat dan adanya suatu kehidupan sesudah mati serta informasi tentang segala sesuatu yang telah direncanakan dan ditentukan oleh Allah. Jadi, akidah adalah keyakinan dan kepercayaan mengenai sebuah kebenaran berdasarkan akal, wahyu dan fitrah yang telah tertanam dengan kokoh dan kuat di dalam hati yang dapat menenteramkan jiwa tanpa adanya keraguan sedikitpun. Dengan munculnya keyakinan dalam diri seseorang, maka akan membawa seseorang untuk selalu melakukan hal yang benar menurut tuntunan atau ajaran agama. Karena ia memahami bahwa apapun yang ia lakukan tidak terlepas pengawasan Allah dan pantauan malaikat yang selalu mencatat segala perbuatannya. Orang beriman mengetahui bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, hanya akhiratlah tempat yang kekal, sehingga ia tidak lalai atau terbuai dengan kehidupan duniawi karena kehidupan dunia semakin dituruti semakin terbawa. Hal tersebut bisa dilihat pada kutipan teks Hikayat Malik Maut berikut ini. 2. Akhlak. Akhlak menurut bahasa berarti tingkah laku, perangai atau tabiat. Menurut istilah, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan, tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa akhlak pada dasarnya melekat pada diri seseorang dalam bentuk perilaku atau perbuatan. Akhlak merupakan pola tingkah laku yang baik maupun buruk. Adapun perbuatan baik yang dimaksud dalam teks Hikayat Malik Maut seperti berikut. 1. Berbakti dan memuliakan kedua orang tua. 2. Memuliakan dan menghormati tamu. 3. Menghargai sesama dan menghormati orang yang lebih tua. Sedangkan perbuatan buruk yang dimaksud dalam teks Hikayat Malik Maut adalah 1. Dengki. 2. Khianat. Secara umum, ibadah berarti mencakup semua perilaku dalam semua aspek kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan dengan ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian khusus, ibadah adalah perilaku manusia yang dilakukan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Perilaku itu secara psikologis merupakan persyaratan yang bersifat kejiwaan maupun lahir yang dapat dilandasi atau memberikan corak kepada semua perilaku lainnya. Bahkan, perilaku itu akan menghindari dari perbuatan jahat dan mungkar baik terhadap diri sendiri, masyarakat, maupun lingkungan. Adapun yang dimaksud dengan ibadah yang terdapat dalam teks Hikayat Malik Maut adalah seperti yang terdapat pada kutipan teks berikut ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ibadah dalam teks Hikayat Malik Maut adalah seperti berikut. 1. Sholat 5 waktu, sunnah dan fardu. 2. Membaca Al-Quran. 3. Berpuasa di bulan Ramadan. 4. Mengeluarkan zakat. Dan 5. Naik haji bagi yang mampu. Kesimpulan, ide-ide yang terkandung dalam Hikayat Malik Maut terbagi menjadi 3, yaitu proses penciptaan maut, proses pencabutan nyawa manusia, serta balasan di hari akhir. Lalu, ajaran-ajaran Islam yang terkandung dalam Hikayat Malik Maut dibagi dalam 3 aspek, yaitu akidah, akhlak,
dan ibadah. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi dari kami tentang ide-ide yang terkandung dan juga ajaran-ajaran Islam yang terkandung dalam Hikayat Malik Maut. Semoga materi yang kami paparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.